Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sebelum kita belajar, silakan Habibi memimpin doanya. Silakan Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah ya, apa kabarnya hari ini? Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Kalau bahagia, coba beri senyum terbaiknya kepada teman sampingmu kanan kiri. Sudah senyum? Pinter. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kepada bangsa yang kita cintai ini. Coba berdiri semuanya. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu.
Jadi ini adalah gambar kupu-kupu, nyamuk, katak. Dia mempunyai tahap-tahap pertumbuhan, ya. Tahap-tahap pertumbuhan itu adalah yang dinamakan dengan siklus atau daur hidup, ya. Kalau daur hidup kupu-kupu, tahap pertama dari apa? Telur. Dan kalau nyamuk? Dari telur. Kalau katak? Telur. Nah, jadi ketiga hewan yang ada pada gambar ini adalah tahap awal perkembangannya adalah dengan cara bertelur. Nah, ini gambar hewan kucing dan kupu-kupu, ya. Dia juga mempunyai tahap-tahap pertumbuhannya. Jadi, bagaimana kalau hewan-hewan yang ada pada gambar tidak berkembang biak? Akan punah, yang akan habis, ya kan? Jadi hewan itu berkembang biak supaya tidak punah. Hewan berkembang biak dapat melanjutkan keturunannya. Ya, hampir sama nggak dengan manusia? Sama. Jadi manusia juga mempunyai tahap pertumbuhan, hewan juga mempunyai tahap pertumbuhan. Nah, sekarang ini ada hewan apa ini namanya? Kata juga mempunyai siklus atau daur hidup, ya, yang artinya tahap-tahap pertumbuhan, ya. Jadi tahap-tahap pertumbuhan kata itu dari apa yang pertama, nak? Telur, lalu kecebong, lalu berudu empat kaki, lalu menjadi kata dewasa. Kata muda dulu, ya, habis berudu 4 kaki kata muda, lalu menjadi kata dewasa. Jadi sekarang ibu tanya, susunan yang ada pada gambar ini benar atau salah? Salah, ya kan? Kalau salah, coba siapa yang bisa menyebutkan urut-urutan siklus daur hidup kata ini? Ayo, siapa yang bisa daur hidup kata? Daur hidup kata? Si Bella. Ayo Bella, sebutkan dulu. Berdiri, nak, berdiri, sebutkan. Ayo, tengok kawan-kawannya. Oke, bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus. Oke, ya, terima kasih ya Bella. Ya, sekali lagi ya, nak, supaya lebih paham, ayo diingat ya. Siklus daur hidup kata ini dimulai dari, ayo sebutkan. Telur, lalu menjadi cebong, lalu menjadi berudu, lalu menjadi kata muda dulu, baru kata dewasa, ya. Jadi, tahap-tahap atau pertumbuhan hewan itu berbeda-beda, ya kan? Kalau kata dia dari telur menjadi kecebong, ya kan? Lain halnya dengan kucing tadi, dia langsung melahirkan, ya kan, langsung menjadi anak kucing, ya kan? Nggak bertelur. Hewan kucing bertelur atau beranak? Beranak, ya kan? Kalau kata dia bertelur. Kalau kupu-kupu? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya kalian tahu bahwa hewan-hewan itu memiliki siklus hidup. Selanjutnya, kalian nanti dapat juga membandingkan siklus hidup hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian kalian juga dapat membuat simulasi atau bagan siklus hidup hewan. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang metamorfosis dan siklus hidup hewan, kita tonton video yang ibu putar ini. Assalamualaikum anak-anak cerdas. Kembali lagi. Ayo, lihat, nak, pahami ya. Ya, pahami. Yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Tahukah kalian bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut
hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis ini pada hewan mungkin menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangan. ya. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, tepat sekali. Ada kupu-kupu, kodok, dan nyamuk. Sama gambar metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur adalah jadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh perkembangan. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau sering disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan berganti kulit beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, bagaimana rasanya kalian setelah nonton video tadi? Senang. Dan sekarang ibu tanya, hewan apa sajakah yang sudah kalian tonton di video tadi? Ayo. Ya, kupu-kupu, lalu belalang ya. Nah, jadi kedua hewan ini adalah salah satunya yang sudah kalian tonton di video tadi ya kan? Hewan-hewan ini juga mengalami tahap-tahap pertumbuhan ya, tetapi tahap pertumbuhannya berbeda ya kan? Berbeda, tahap pertumbuhan belalang itu berbeda dengan tahap pertumbuhan kupu-kupu ya. Kalau dia belalang dari telur langsung belalang muda ya kan? Langsung terus belalang dewasa. Jadi dari belalang muda itu mirip dengan induknya. Ya kan nak? Pahami dulu ya. Kalau si kupu-kupu dari telur dia menjadi ulat, lalu menjadi dewasa, ya kan, menjadi kupu-kupu dewasa. Ayo untuk lebih mengingatnya lagi ya, supaya lebih paham, kita nyanyikan lagu Daur Hidup Kupu-kupu. Ayo 1, 2, 3. Daur hidup kupu-kupu ada 4 tahapan. Daur hidup kupu-kupu ada 4 tahapan. Telur atau ulat, pupa atau kepompong, lalu imago jadi
sudah hafal nyanyinya semua. Jadi nak ya, supaya lebih kalian pahami, daur hidup belalang itu berbeda dengan daur hidup kupu-kupu. Jadi daur atau siklus hidup ini dinamakan dengan metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, jadi sampai di sini lihat pada gambar mana yang mengalami perubahan mencolok dalam hidupnya ya, belalang atau kupu-kupu? Kupu-kupu ya karena dia hewan muda mempunyai ciri yang berbeda dengan hewan dewasa, ya kan? Coba tengok itu. Dari telur, ular, kepompong, dia nggak mirip seperti kupu-kupu kan? Tidak kan? Baru langsung dia menjadi kupu-kupu dewasa. Lain halnya dengan belalang. Kalau belalang dari telur terus menjadi belalang, ya kan? Dia dari belalang muda terus mirip dia dengan induknya. Coba amati dulu dan pahami, lihat gambar, ya kan? Jadi siklus atau daur hidup ini tadi, ya kan, dikatakan dengan metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Jadi mana di sini yang dikatakan metamorfosis sempurna? Ayo, mana pada gambar? Kupu-kupu, bagus sekali ya. Jadi yang dikatakan dengan metamorfosis tidak sempurna adalah hewan belalang. Jadi sampai di sini sudah paham ya membedakannya ya, mana metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Jadi hewan itu mengalami metamorfosis yang diartikan mengalami proses perubahan hidup yang dialami oleh hewan. Jadi apa saja sebutan metamorfosis sempurna itu selain kupu-kupu? Ayo. Nyamuk. Tadi kupu-kupu, ya kan? Lalat itu juga dikatakan dengan metamorfosis sempurna. Coba sebutkan dulu metamorfosis yang tidak sempurna. Belalang, kecoa, ya kan? Jadi itu adalah contoh-contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Ini lihat lagi pada gambar. Jenis metamorfosis, ayo lebih dipahami lagi. Metamorfosis sempurna memiliki 4 tahap ya, yang tadi sudah kalian nyanyikan ya. Jadi semuanya sudah tahu mengenai urutan dari siklus daur hidup kupu-kupu. Contohnya kupu-kupu katak nyamuk. Kupu-kupu katak nyamuk ya nak. Metamorfosis tidak sempurna. Apa itu? Belalang, ya kan? Belalang dan kecoa. Oke, jadi siklus hidup itu adalah tahapan hidup yang berulang sebagai upaya makhluk hidup untuk bertahan hidup. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, yaitu dia kelompok kupu-kupu, ada kelompok katak, ya, ada juga dengan kelompok nyamuk ya. Kelompok kupu-kupu. Ini adalah LKPD ya nak, yang harus kalian kerjakan. Ada 3 di sini. Metamorfosis nyamuk, metamorfosis kata. Yang mana? Ayo pilih dulu. Sini pilih mana yang metamorfosis kata dan mana yang metamorfosis nyamuk. Ayo pilih nak. Sini maju dulu per kelompoknya. Siapa yang mau milih metamorfosisnya? Ambil setiap kelompok mengambil 1. Dari sana putar.
udah ambil loh. Lo nggak usah, ini udah sama loh, mana yang nyamuk susunannya udah. Ambil aja mana nyamuk, ambil nyamuk. Ayo pilih, pilih mana kupu-kupu. Siapa yang kupu-kupu, siapa yang nyamuk. Ambil gini lo terus. Mana? Siapa yang kupu-kupu? Nah ini nah siapa kupu-kupu? Ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Mana nyamuk? Ya siapa lo? Kelompok mana yang mau nyamuk? Ini kelompok kata. Nah, kelompok kata. Ya, sekarang nah lihat LKPD ya yang sudah Ibu bagikan. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Ya. Ini dikerjakan kerjasama dalam satu kelompoknya ya, tidak boleh dengan kelompok lain. Ayo, silakan. Yang pertama, ya. Silakan kerjakan nak. Nah, ini ada temannya yang mengerjakan ini. Ya, ada yang menggunting, namanya kerjasama. Ya kan? Yuk. Iya. Ini diisi. Tapi ini ada yang isi. Ini banyak temannya.
gambarlah atau buatlah berbentuk-bentuk berbentuk tersebut. Sesuai ya. Udah selesai nyabutannya.
tahlilan apa imamnya apa seperti itu ya. Nah, setelah dilengketkan nanti kita presentasi. Jadi yang sudah kalian ini akan proses apa? Dipahami, ya. Adalah proses apa? Presentasi. Udah selesai. Nah, nanti kita akan presentasi, persiapkan ya jawaban dari presentasinya. Dipahami lagi. Sekarang kalau sudah selesai dengan persiapkan jawaban presentasimu. Dan nanti kita akan presentasi. Ya, disiapkan jawabannya. Baiklah anak-anak, sekarang sudah gini, siapkan jawaban presentasinya ya. Nanti kita akan presentasi satu-satu ke depan pada setiap kelompoknya ya. Siapkan ya kelompok kupu-kupu ya. Kalau sudah selesai, siapkan jawaban presentasimu. Dilihat lagi, lebih dipahami.
Baiklah anak-anak ya, setelah kalian kerjakan tadi LKPD dengan teman kelompokmu, sekarang kita setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ya, hasil kerja diskusinya. Ayo, kelompok kupu-kupu dulu maju semua nak ke depan. Kelompok kupu-kupu. Sini. Ya, ayo mulai kelompok kupu-kupu. Simak temannya yang lain, kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, ini hasil dari diskusi kami. Ini adalah gambar metamorfosis kupu-kupu. Tahapan-tahapan pertumbuhannya dimulai dari telur ulat ke popok kupu-kupu. Oke, beri aplausnya. Beri aplausnya. Udah, silakan duduk kelompok kupu-kupu. Sekarang lanjut kelompok kata. Ayo kelompok kata. Silakan maju ke depan kelompok kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus pada kelompok kata. Ayo. Sekarang kelompok nyamuk. Ayo, semangat, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, ini hasil dari diskusi kami. Ini adalah gambar metamorfosis nyamuk. Tahapan-tahapan pertumbuhannya dimulai dari telur, larva, pupa, yang dewasa. Oke, beri aplaus pada kelompok. Boleh duduk kembali. Setelah tadi kalian melihat setiap kelompok maju ke depan presentasi. Ayo, siapa yang bisa mengambil hasil belajar dari presentasi tersebut? Ayo, siapa? Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ayo Insyira. Ayo berdiri. Berdiri. Hasil belajar dari presentasi. Oh ya, bagus sekali jawabannya. Ayo tepuk tangan. Nah, sekarang dikumpulkanlah LKPD-nya. Sini, kelompok kupu-kupu. Nanti biar keluar. Dan sini, ayo kumpulkan LKPD-nya. Ya. Selanjutnya kita akan evaluasi dengan mengerjakan tugas mandiri, yaitu tes formatif ya. Ini dikerjakan sendiri anak pribadi ya, tidak boleh kerja sama. Ini kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau tadi
Kita berkelompok, boleh kerjasama. Kalau ini secara mandiri.
Apa yang dimaksud dengan digelus di tempat
Sudah selesai tes apa formatifnya dikerjakan? Ayo ya, kumpul dari aja ngambil, kumpul ya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Setelah kita sudah mempelajari materi hari ini, marilah kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi kesimpulannya adalah metamorfosis itu adalah perubahan atau proses yang dialami oleh hewan ya. Dan kesimpulannya yang lain lagi, pertumbuhan atau tahap perkembangan hewan itu adalah yang dinamakan dengan siklus atau daur hidup. Nah, setelah menyebutkan kesimpulan tadi, baiklah kita sekarang akan kegiatan refleksi ya. Apa yang sudah kalian pahami mengenai materi hari ini? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan refleksi? Habibi? Habibi ya. Ayo Habibi. Saya sudah belajar mengenai perubahan bentuk hewan yang disebut metamorfosis. Ya bagus, beri aplaus jawabannya. Ada yang lain lagi yang bisa jawab? Ayo, siapa? Najwa? Ya, silakan berdiri Najwa. Saya sudah mengetahui tahapan perkembangbiakan kupu-kupu dari telur lalu jadi ulat lalu menjadi potong lalu menjadi Oke, beri aplaus kepada Najwa. Ya. Setelah itu, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Nah, kalau senang, coba berikan senyum terbaiknya. Oke, ya pinter. Sekarang kita akan ice breaking. Sebentar ya. Tepuk jari 1, jari 2, jari 3 gitu ya. Tepuk jari 1. Yes, yes, yes. Tepuk jari 2. Yes, yes, yes. Tepuk jari 3. Yes, yes, yes. Tepuk jari 4. Yes, yes, yes. Tepuk jari 5. Yes, yes, yes. Tepuk P5.
nilai-nilai Pancasila. Jadi ya kan tadi kita sudah belajar dari akhir ya kan. Untuk itu kamu sudah memahami apa itu yang dinamakan dengan tahapan pertumbuhan hewan ya kan, atau siklus daur hewan ya kan, seperti kupu-kupu. Kalian sudah paham menyanyikannya ya kan. Nah, jadi tahap-tahap perkembangan kata juga sudah tadi disebutkan ya kan. Manusia juga ya kan. Ya kan Danu hafal nggak tahap perkembangan manusia? Ayo siapa yang hafal tahap perkembangan manusia? Oh, Jihan. Oke, Jihan. Yang kuat Jihan ya. Tahapan pertumbuhan manusia, dari ibu hamil, ibu melahirkan bayi lalu menjadi anak-anak menjadi remaja. Iya, bagus sekali jawabannya. Beri tepuk tangannya kepada Jihan Makaila. Ya, dari belajar tadi, Jihan Makaila sudah bisa menyebutkan tahap pertumbuhan manusia ya, karena tahap pertumbuhan hewan itu sama juga dengan manusia ya kan. Cuman hewan itu ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Kalau manusia ada nggak yang bertelur? Tidak ya kan, manusia hanya melahirkan ya kan. Kalau hewan itu mempunyai tahap-tahap pertumbuhan atau siklus daur hidup yang berbeda ya kan. Kalau hewan itu ada yang bertelur, juga ada yang melahirkan ya kan. Nah, kalau manusia cuma melahirkan saja. Kalau nggak ada manusia itu melahirkan ya, apa bertelur ya kan. Jadi cuma melahirkan. Hewan itu ada yang bertelur dan juga ada yang beranak ya. Walaupun begitu dia mempunyai ciri yang berbeda ya kan. Kalau hewan yang seperti kupu-kupu tadi disebut metamorfosis apa? Nah, kupu-kupu itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Kalau belalang? Kalau kata yang sudah kita kerjakan di LKPD tadi? Sempurna. Kalau kecoa? Tidak sempurna. Oke, berarti udah paham. Berarti sudah paham ya mengenai siklus hidup hewan ya kan. Mana dia metamorfosis sempurna, mana dia metamorfosis tidak sempurna. Jadi sudah paham ya anak-anak ya. Jadi siklus hidup itu adalah ya kan tahapan hidup ya kan, untuk mempertahankan keturunannya ya kan. Jadi bagaimana kalau hewan-hewan atau manusia ya kan yang ada di bumi ini tidak berkembang biak? Ayo. Ya, ini suatu kesimpulan juga itu akan refleksi ya kan. Nah, bagaimana kalau tidak berkembang biak akan punah. Coba kalian bayangkan kalau di bumi ini nggak ada manusia, nggak ada hewan ya. Bayangkan dulu, bagaimana? Kosong. Oh, bagus sekali jawabannya. Jadi coba Najwan, Jihan, kalian bayangkan nggak ada hewan, nggak ada manusia karena udah punah. Sepi. Ya, nah untuk ya kan sampai disinilah materi yang kita pelajari hari ini ya kan. Untuk penutupnya ya kita tutup dengan doa ya. Silakan Habibi ya memimpin doanya Habibi. Pembelajaran kita hari ini ya, ayo salam, ayo pulang, boleh pulang. Oh, udah makan.